Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Bikial Putri Andrian dari kelas 3E, nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester saya, mata kuliah Etika Profesi Bidang IT. Di sini saya mengambil topik penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, khususnya pasal 22 dan pasal 32, dalam melindungi privasi pengguna di era digital. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Di era digital, layanan telekomunikasi tidak hanya digunakan untuk percakapan suara dan pesan singkat, namun untuk transaksi digital, penggunaan data pribadi, serta akses yang menggunakan layanan berbasis internet. Kondisi ini menimbulkan resiko baru, khususnya terkait perlindungan privasi dan keamanan data pengguna. Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 menjadi salah satu dasar hukum awal di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi dan perlindungan pengguna. Walaupun undang-undang ini dibuat sebelum era digital berkembang pesat, namun beberapa pasalnya masih relevan hingga saat ini. Selanjutnya, gambaran umum UU Telekomunikasi mengatur penyelenggaraan jaringan, jasa, dan sistem telekomunikasi agar berjalan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab. Tujuan utama undang-undang ini adalah yang pertama menjamin kepentingan umum dan keamanan negara, yang kedua melindungi kepentingan pengguna jasa telekomunikasi, dan yang terakhir mendorong perkembangan teknologi telekomunikasi secara sehat. Selanjutnya saya akan menganalisis pasal 22. Analisis saya, data komunikasi pengguna tidak boleh diakses, digunakan, atau disebarkan tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Secara etika, pasal ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan integritas profesional IT karena penyelenggara memiliki akses teknis terhadap data pengguna. Pasal ini digunakan untuk tidak menyalahgunakan sistem, tidak membocorkan data pengguna kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum, dan yang terakhir menerapkan standar keamanan informasi yang memadai. Untuk kelemahannya, pasal ini belum adanya penjelasan teknis yang rinci mengenai bagaimana standar keamanan data yang harus diterapkan, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan masing-masing penyelenggara. Yang kedua, saya akan menganalisis pasal 32. Pasal ini berfungsi melindungi pengguna dari tindakan seperti penyadapan ilegal, peretasan, dan pencurian data. Dalam era digital, tindakan tersebut sering terjadi dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan. Pasal ini digunakan untuk penyadapan ilegal, intersepsi data tanpa hak, gangguan sistem komunikasi. Kelemahannya, pasal ini masih berfokus pada konsep telekomunikasi konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas ekosistem digital modern seperti cloud computing dan big data. Selanjutnya, kasus penyalahgunaan data di Indonesia. Ada beberapa kasus kebocoran dan penyalahgunaan yang sering terjadi di Indonesia, antara lain yang pertama kebocoran data BPJS Kesehatan, yang kedua kebocoran data pengguna e-commerce, dan yang terakhir penyalahgunaan data SIM card. Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun prinsip perlindungan privasi telah diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi, implementasinya masih belum optimal. Dan yang terakhir, saya akan mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Telekomunikasi dalam melindungi privasi. Yang pertama, kelebihannya menjadi dasar hukum awal perlindungan privasi komunikasi. Yang kedua, menegaskan kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data. Dan yang terakhir, memberikan landasan etika bagi profesi IT. Yang untuk kekurangan, yang pertama disusun sebelum era internet dan data digital berkembang pesat. Yang kedua, tidak mengatur secara rinci sanksi terhadap kebocoran data. Dan yang terakhir, lemah dalam penegakan hukum dan pengawasan teknis. Oleh karena itu, undang-undang ini seringkali membutuhkan dukungan regulasi lain seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar perlindungan privasi lebih komprehensif.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari masalah tersebut, Pasal 22 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi memiliki peran penting dalam melindungi privasi pengguna, khususnya terkait kerahasiaan dan keamanan komunikasi. Namun, di era digital saat ini, efektivitas undang-undang tersebut menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi dan meningkatnya kasus penyalahgunaan data. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.